Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwati azzakumullah, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Dan nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala ini tidak akan pernah terhenti. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini adalah rezeki kami dan tidak ada rezeki kami itu habis. Maka ikhwati azzakumullah, di antara rezeki Allah yang paling nikmat, ikhwati azakumullah, adalah diberikan ilmu, diberikan al-fahmu, pemahaman kita terhadap din yang mulia ini. Dan itu ikhwati azakumullah harus diupayakan melalui tariqatut ta'allum wa ta'lim, melalui jalan belajar dan mengajar. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Belajar dari orang-orang yang mengetahuinya. Dan itu ikhwati azakumullah adalah dari utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada para sahabatnya. Dan itulah kewajiban bagi kita untuk belajar dari jalur-jalur yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kita belajar agama ini melalui utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga melalui pemahaman dari orang-orang beriman yang pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka inilah ilmu ikhwati azakumullah yang akan membersihkan hati kita dari segala kotoran-kotoran kemusyrikan, kotoran-kotoran kemaksiatan, dan kotoran-kotoran kebid'ahan. Melepaskan kita dari kecintaan-kecintaan kepada dunia ini, kepada kelompok, kepada orang-orang yang melebihi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah, salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih berkenaan dengan syarat sah salat yang diistilahkan di sebahagian para ulama wajibatus salat, kewajiban salat. Kalau tidak salah kita sampai kepada permasalahan niat. Niat ini sudah pernah ya? 226. Istiqbalul kiblat. Nah, menghadap kiblat sudah kita bahas ya. Maka insyaallah taala di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang an-niyah. Niat ya.
Taib. Naam ikhwati azakumullah. Di antara perkara penting di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah niat. Dan niat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah sesuatu yang dilakukan sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang yang melakukan ibadah kepada Allah harus berniat di dalam hatinya tentang keinginan, iradahnya untuk berbuat ibadah tersebut karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sah seseorang tanpa niat tersebut. Hanya melakukan sesuatu dengan refleksnya, ya, dengan tiba-tiba tanpa ada kesadaran, ya, maka wajib dia melakukan niat tersebut. Wala tasqutun niyatu bihalin, dan tidak akan pernah ada niat itu jatuh kewajibannya. Ya, tiba-tiba seseorang berdiri kemudian bertakbir lalu dia mengatakan ini adalah salat zuhur saya, ini adalah salat isya saya, dan seterusnya. Maka hendaklah dia melakukan niat itu sebelum dia melakukan ibadah tersebut. Dan para ulama telah ijma' dalam masalah ini, khawati azakumullah. Maka niat ini, khawati azakumullah, ada dua posisi. Ada dua posisi. Posisi yang pertama, an-niyatu taqarrub ilallah. Niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatul ibadah. Maka tidaklah seseorang berniat ibadah kecuali dia yakin bahwa perkara tersebut ibadah. Tidak mungkin atau tidak boleh seseorang berniat melakukan ibadah padahal ibadah itu tidak ada di dalam Islam. Ketika dia sudah berniat taqarrub ilallah taala dengan sebuah ibadah, maka dia harus mengetahui dengan ilmu yang hak bahwa perkara itu adalah ibadah. Bukan hanya dengan prasangka bahwa ini adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan pengalaman-pengalaman ruhiyah dan lain-lain sebagainya. Maka kita tidak ada tempat di situ. Pengalaman-pengalaman ruhiyah tidak ada tempat di dalam beragama. Karena agama kita ini, ikhwati azzakumullah, adalah ittiba', mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah yang disebut dengan pengalaman ruhiyah itu apabila kita melakukan ibadah-ibadah yang benar, lalu kita merasakan nikmatnya taqarrub kepada Allah, rasa tenang, dimudahkan dalam perkara-perkara hidup kita dan lain-lain sebagainya. Tapi bukan menjadi dalil tentang benarnya perkara tersebut, ya. Karena ada sebagian cara di dalam orang beragama ini, ketika dia mendapatkan perkara-perkara yang disebut ibadah, dia tidak mengetahui benar atau tidaknya ibadah tersebut. Tetapi dia mengatakan, saya akan lakukan dahulu ibadah ini, saya akan kerjakan dahulu ibadah ini. Apabila saya merasa tenang, merasa nyaman, berarti ibadah ini benar. Apabila saya tidak merasa tenang, tidak nyaman dengan ibadah ini, maka ibadah ini tidak benar. Maka ini, ikhwati azakumullah, adalah jalan yang tidaklah tepat, ya, karena perasaan seseorang sangat dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dia, oleh perkara-perkara hidup dia. Maka tidaklah demikian. Maka seseorang yang berniat harus mengetahui dengan jelas bahwa ibadah yang dia lakukan adalah ibadah yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhwati azzakumullah, adalah orang yang berniat itu mengetahui benar ibadah yang sedang dia lakukan dari sisi kaifiyahnya, dari sisi kaifiyahnya, dari sisi tata caranya. Ini adalah sholat zuhur umpama,
ini adalah salat asar. Dan masing-masing ikhwati azakumullah, niat itu berdasarkan bentuk-bentuk yang berbeda-beda dari ibadah-ibadah tersebut, ya. Karena salah satu fungsi dari niat adalah at-tafriq bainal ibadah ila ibadatin ukhra, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Salat zuhur berbeda dengan salat asar dari sisi waktunya. Mungkin dari sisi rakaatnya sama, 4 rakaat, tapi dari sisi waktu berbeda, ya. Maka seseorang yang salat harus sadar di dalam hatinya bahwa dia sedang melakukan salat zuhur, sedang melakukan salat asar, dan seterusnya, ikhwati azakumullah. Karenanya Allah tabaraka wa taala memberikan perintah kepada semua manusia, ya, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu, kecuali mereka menyembah kepada Allah, illa liya'budullaha, kecuali mereka menyembah kepada Allah. Ini tadi yang kita maksud bahwa niat itu harus berkenaan dengan ibadah kepada Allah. Kalau ibadah kepada Allah, maka ibadahnya harus benar-benar diilmui datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalur datangnya ibadah dari Allah tabaraka wa taala itu kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ikhwati azakumullah, tidak boleh kita memahami agama ini dengan perkara kita sendiri sehingga kita menyelisihi Rasul yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mukhlisina lahuddin, mukhlisina mengikhlaskan dengan niat tersebut lahu kepada Allah ad-din, agama. Baik goyahnya, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, diikhlaskan hatinya tujuannya kepada Allah, maupun din secara kaifiyahnya, aturannya, tata aturannya, syariatnya, dia ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya benar-benar di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, hadis sahih riwayat sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung dengan niat-niatnya, dan di setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena itu ikhwati azakumullah, perkara niat ini sepakat para ulama mahalluha al-qalbu, tempatnya di dalam hati, ya. Sehingga kita tidak mengetahui 1, 2, 3 orang yang sholat apa yang sedang dia niatkan, apa yang sedang dia inginkan di dalam sholat tersebut, illallah, kecuali Allah, thumma nafsuhu, kemudian dirinya sendiri. Adapun orang lain tidak mengetahuinya. Sehingga ikhwati azakumullah, seseorang itu mendapatkan dengan apa yang dia niatkan. Ya, walaupun perbuatan ibadahnya sama-sama sholat, tetapi bisa jadi satu orang diterima oleh Allah Ta'ala, satu orang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita sudah sering ingatkan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar bi amali ahli al-jannah, la ya'mala bi amali ahli al-jannah hatta bainahu wa bainal jannati ad-dira. Ya, ada di antara kalian ini yang beramal dengan amalnya penduduk surga. Dia salat, dia saum, dia tilawah, dia berzikir, dan lain-lain dari amal-amal penduduk surga. Sampai-sampai orang-orang mengatakan, oh, dia ini adalah penduduk surga, dia ini sangat dekat dengan surga, seakan-akan tidak ada yang memisahkan dia dengan surga, kecuali hanya dia masih hidup saja. Orang ini penduduk surga. Lalu apa? Fasabakahul kitab, ketentuan Allah menentukan lain. Fayamalu bi amali ahli nar, kemudian dia beramal dengan amal penduduk neraka. Fayadkhulun nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Karenanya kita mendapatkan di antara syarah para ulama tentang hadis ini, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Rajab
Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan yaitu apa? Dia beramal dengan amalnya penduduk surga fima yaran nasu, di dalam pandangan manusia. Manusia melihat dia salat, melihat dia tilawah, dilihat dia zikir dan lain-lain sebagainya dari amalan penduduk surga, sehingga dalam pandangan lahiriah seseorang, oh ini adalah penduduk surga. Tetapi niatnya ikhwati azakumullah bukan taqarrub kepada Allah, bukan karena ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menginginkan sesuatu dari qalilun minad dunia, kecuali hanya sedikit dari perkara dunia ini, ketenaran, pujian, sanjungan, materi-materi yang kecil di dalam kehidupan dunia ini. Itu yang terjadi dan tidak diketahui. Dan orang-orang yang beramal dengan niat-niat yang demikian ikhwati azakumullah akan terlihat di ujung kehidupannya, ya, akan terlihat di ujung penghidupannya. Jadi tidak serta-merta ujuk-ujuk, kalau dalam bahasa kita tiba-tiba ada orang soleh tiba-tiba menjadi orang maksiat, maka tidak adalah demikian. Allahu ahkamul hakimin, Allah itu maha bijaksana. Tetapi di sini ada terselip niat-niat yang tidak benar di dalam beribadah tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah di hadapan manusia dan di hadapan Allah, maka Allah tampakkan di akhir kehidupannya menyimpangnya dia dari agama yang benar ini. Maka ikhwati azakumullah, ini yang perlu kita jaga di dalam masalah niat tersebutnya. Kemudian ikhwati azakumullah, di kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang qalbun niyah, ya, membalik niat atau merubah niat ketika di dalam salat, ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa niat itu harus dilakukan sebelum salat. Sebelum salat dia menetapkan niat itu. Bagaimana kalau niat itu muncul ketika dia sedang beribadah kepada Allah, lalu dia rubah niatnya di tengah hati? Ya, semisal niat yang ikhlas di tengah salat, niat yang ikhlas di tengah salat, lalu kemudian di pertengahan salat terjadi perubahan niat karena manusia, karena ingin pujian. Tadinya salat dengan ikhlas, tiba-tiba datang seseorang yang dia inginkan sanjungan pujian dari orang tersebut, lalu dia rubah salatnya, dia rubah niatnya. Maka para ulama mengatakan salatnya ini dari awal yang tadi dia bangun di atas keikhlasan hancur, tidak bernilai. Ya, seumpama rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga ikhlas, tiba-tiba rakaat keempat muncul rasa riya, maka habislah salat tersebut. Ya, karena perkara ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti orang kentut, salat rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, bahkan kesudah tahiyat akhir, tiba-tiba sebelum salam apa? Kentut. Berarti apa? Seluruh salat itu harus diulangi. Kalau ini perkara lahiriah. Tetapi perkara niat ikhwati azakumullah lebih berat dari itu. Mungkin kita menyangka salat kita sah, dari niat awal sudah ikhlas, tiba-tiba di ujung muncul perkara yang merubah niat tersebut. Namun ikhwati azakumullah, kalau ibadah tersebut terpisah-pisah, masing-masing berdiri dengan bentuknya, maka yang diterima yang ikhlas. Apabila tidak ada ikhlas, maka tidak diterima. Seperti seseorang berinfak, dia berinfak memberikan uangnya 10 juta, ikhlas kepada Allah, tidak ada rasa, tidak ada ini, dia ikhlaskan. Tiba-tiba kemudian dia melihat seseorang yang lain yang berinfak melebihi dia, lalu dia berinfak lagi, seumpama dia tambahkan 20 juta. Ya, karena apa? Karena merasa tersaingi oleh si fulan. Lalu yang kedua ini, niat dia bukan lagi lillahi ta'ala, tetapi supaya
dia lebih dianggap lebih dermawan, ya, lebih kaya dan lain-lain sebagainya, maka yang kedua ini mardudun indallah, tertolak di sisi Allah. Adapun yang pertama tadi, maka itu makbulun indallah, diterima di sisi Allah. Karena antara satu infak dengan infak yang lain masing-masing berdiri sendiri, terpisah. Ya, adapun salat satu kesatuan. Maka ini ikhwati azakumullah, qalbun niyah, merubah niat atau perkara-perkara yang bisa merusak niat itu. Itu secara apa? Secara maknawi, perubahan yang tidak kita ketahui dalam hati kita. Masalah mendekatkan diri kepada Allah dan ingin mendapatkan keuntungan dunia. Adapun ikhwati azakumullah, keuntungan-keuntungan dunia yang menjadi mujibatul ibadah, menjadi kewajiban-kewajiban ibadah. Ada kewajiban-kewajiban ibadah ini kita mendapatkan keuntungan duniawi. Ya. Ada orang salat, setelah salat dia mendapatkan kelapangan rezeki. Ya. Ada orang bersedekah mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Maka ini ikhwati azakumullah, boleh kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap yang utama adalah melaksanakan apa? Perintah Allah itu dengan sebenarnya. Seseorang boleh berniat dunia di dalam ibadah dia setelah dia menyelesaikan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diriwayatkan dalam riwayat yang sahih doa Abdullah ibn Mubarak atau Abdullah ibn Rawahah, ya. Abdullah ibn Rawahah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syahid di dalam perang Mu'tah, di dalam perang Mu'tah. Dia salah satu di antara panglima perang yang memimpin perang Mu'tah. Suatu saat ketika dia ingin berjihad, dia ingin berperang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, Allahumma rzuqni rajulan qawiyan uqatiluhu wa huwa yuqatiluni wa aqtuluhu wa akhudhu salabahu. Dia bilang, ya Allah, berikan aku seorang laki-laki yang kuat dari kaum kafirin. Dia ingin berperang, jangan berikan aku pasukan yang lemah-lemah. Saya ingin yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, panglimanya kalau perlu, ya. Kemudian aku bertempur dengan dia. Artinya terjadi pertempuran tersebut, terjadi amal tersebut. Tetapi di ujungnya aku yang mengalahkan dia. Aku yang mengalahkan dia sehingga aku berhak atas harta rampasan perang dia. Ya. Biasanya kalau panglima perang, itu bawa pedang-pedangnya bagus, ya, baju besinya yang terbaik, dan perkara-perkara duniawi yang sangat besar, ya, di panglima tersebut, ya, sehingga di dalam hukum perang orang yang membunuh musuhnya, maka apa yang didapatkan dari orang yang terbunuh itu hak bagi pejuang tersebut, ya. Maka di sini Abdullah ibn Rawahah menyelipkan perkara duniawi, wa akhudhu salabahu, sehingga aku bisa mengambil bahagian dari harta yang dia miliki tersebutnya. Maka di sini para ulama memberikan istimbat hukum bolehnya menyertakan keuntungan duniawi yang mulazim, yang menjadi lazim dari ibadah tersebut. Orang yang berjihad, yang bisa mengalahkan musuhnya, maka dia berhak atas harta yang dimiliki oleh musuhnya tersebut. Maka ini lazim dari sisi hukum, ya. Begitu pula ikhwati azakumullah, dari perkara-perkara dunia lainnya, kita berharap, ya Allah, dengan ibadah ini Engkau lapangkan rezekiku. Dengan ibadah ini, ya Allah, Engkau mudahkan urusan orderku, urusan perusahaanku, urusan dagangku, dan lain-lain sebagainya, ya. Maka ini dibolehkan, walaupun para ulama mengatakan hendaklah ini tidak menjadi sebuah konsentrasi. Karena dikhawatirkan apabila orang menyelipkan perkara-perkara dunia tersebut dan dia bukan seseorang yang baik di dalam beristiqamah, khawatir setelah dia beribadah lalu mendapatkan dunia tersebut, lalu dia tinggalkan ibadah tersebut. Orang sholat malam karena ingin mendapatkan jabatan sebagai anggota dewan, ya,
sebagai presiden, sebagai ini, sebagai itu, lalu dapatlah kedudukan tersebut, dia tinggalkan ibadah tersebut. Orang-orang dulu mengatakan apa? Rajin membaca ayat kursi untuk mendapatkan apa? Kursi. Setelah kursinya didapat, ayatnya ditinggal. Ya, itu yang terjadi. Ya. Maka ini ikhwati azzakumullah, sesekali seseorang meminta perkara tersebut maka tidak masalah. Kemudian yang kita bahas berikutnya adalah tentang perubahan niat tersebut dari sisi ragam ibadah, terutama di dalam salat, ya. Di dalam salat. Jadi seumpama tadinya orang berniat salat zuhur, berniat salat asar, lalu di tengah salat dia rubah menjadi salat zuhur. Tadinya dia salat sunnah, lalu kemudian dia rubah menjadi salat wajib. Bagaimana kedudukan ini? Maka kata para ulama, al-intiqalu min niyatin ila niyatin fi shalah lahu suwarun. Berubahnya niat dari satu salat ke salat yang lain itu ada bentuk yang berbeda-beda. Ya, ada bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama adalah min fardin ila naf'in mutlaq. Dari salat fardu, dia salat fardu. Lalu setelah dia takbir, dia berniat seumpama salat zuhur. Di tengah salat zuhur lalu dia rubah, ini salat sunnah saja, ya, salat sunnah saja. Maka para ulama mengatakan la yajuz, maka perkara ini enggak boleh. Dua-duanya dia tidak dapat. Salat wajibnya tidak sah, salat sunnahnya tidak sah. Salat wajibnya dia telah putuskan dengan berubah niat tadi. Maka memutuskan salat sebelum salam berarti apa? Membatalkan salat tersebut. Maka salat fardunya batal. Adapun salat sunnahnya dia memulai niat itu di tengah salat, tidak dari awal, maka ini pun batal. Ya, dua-duanya batal. Dan farqun, ada perbedaan yang sangat kuat dari sisi ahkam hukum antara fardu dengan sunnah, ya. Maka ini tidak boleh. Ya, semisal apa, ikhwati jazakumullah? Semisal ada orang datang ke masjid niat salat berjamaah. Ya. Lalu dia kemudian mengumandangkan azan. Dia kumandangkan azan supaya orang-orang datang ke masjid. Lalu dia salat sunnah rawatib sambil menunggu para jamaah. Tidak datang juga para jamaah, ya sudah hampir mungkin 10 menit dia menunggu, jamaah juga tidak datang. Akhirnya dia memutuskan salat sendiri. Dia pun akhirnya iqamah. Setelah iqamah dia salat zuhur. Tiba-tiba ketika rakaat pertama dia salat, tiba-tiba datang si fulan lain, sehingga banyak orang datang ke masjid. Akhirnya dia pikir apa? Wah, tadi saya pinginnya salat berjamaah, ini saya salat zuhur tapi orang-orang datang. Lalu dia bilang, kalau begitu ini salat sunnah saja, salat sunnah mutlak. Ya, karena dia sudah apa? Sudah rawatib juga, gak mungkin dia mengulangi rawatib lagi. Akhirnya apa? Dia rubah menjadi salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu artinya salat sunnah kapan saja, ya, dengan niat mutlak salat saja, tidak ada namanya, bahkan rakaatnya pun tidak ada, ya, rakaatnya pun tidak ada. Seberapapun dia mau, ya, yang penting telah terpenuhi bentuk-bentuk salat, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya dan lain sebagainya. Maka dia mengatakan, ini adalah salat sunnah mutlak saja. Setelah itu dia ikut berjamaah bersama yang lain, maka ini perkara dia tidak dapatkan apa-apa. Nah, maka seharusnya ikhwati jazakumullah, apa yang dia lakukan? Maka yang dia lakukan adalah dia sempurnakan salat wajibnya. Dia sempurnakan salat wajibnya, dia salat zuhur sampai dia selesai. Mungkin dia mempercepatnya.
Lalu setelah itu dia sholat lagi bersama para jamaah yang datang tersebut. Dia sholat zuhur 2 kali. Yang kedua ini adalah sholat sunnah bagi dia, walaupun bentuknya sholat zuhur, supaya dia mendapatkan 2 perkara tadi. Karena niat dari awal dia ingin berjamaah, maka dapatlah dia berjamaah dengan sholat sunnah zuhur yang kedua tersebut bersama jamaah, dan dua-duanya dia dapatkan. Maka itu yang harusnya dia lakukan, ya. Kemudian ikhwati azakumullah, yang kedua, ya, orang berubah dari sholat fardu ke sholat fardu yang lain, ya. Dia berniat seumpama sholat asar, lalu kemudian dia awalnya berniat takbir ingin sholat asar, lalu di tengah sholat dia rubah menjadi sholat zuhur, ya. Mungkin nggak terjadi, Pak? Ada orang sholat asar lalu kemudian dirubah menjadi sholat zuhur, mungkin nggak? Mungkin terjadi, ya. Ada orang sholat asar, dia sholat asar, Allahu Akbar, sholat asar. Di tengah sholat dia ingat, oh tadi belum sholat zuhur, ya, belum sholat zuhur. Lalu dia tidak membatalkan sholatnya, lalu dia mengatakan, oh ini sholat zuhur, ini saya niatkan sholat zuhur. Maka ini ikhwati azakumullah juga tidak sah, ya, tidak sah. Dia harus membatalkan sholat tersebut dan memulai lagi dari awal, ya. Dia bisa melakukan perkara yang kedua, yaitu dia sholat asar terlebih dahulu, baru setelah itu sholat zuhur, ya. Walaupun sebahagian para ulama mengatakan yang lebih ahsan, yang lebih baik bagi dia adalah membatalkan sholat asarnya, dia melaksanakan sholat zuhur, setelah itu sholat asar, karena adanya urutan sholat tersebut, zuhur asar, tidak asar zuhur, kalau waktunya masih panjang, ya, masih panjang. Maka ini yang harus dia lakukan, ya. Karena tadi apa? Karena ibadah tadi niat itu berkaitan dengan bentuk-bentuknya, dan zuhur asar dibedakan dari sisi waktunya, ya, sehingga ini masing-masing ada niatnya, ada niat zuhurnya, ada niat asarnya, ya. Maka yang seperti ini ikhwati azakumullah, para ulama mengatakan tidak boleh dia rubah di tengah sholat, tapi dia harus batalkan sholat tersebut dan dia mulai lagi dari awal untuk sholat zuhur, ya. Walaupun sudah misalnya 3 rakaat, 4 rakaat sudah mau selesai, ya, maka tidak boleh dia rubah tersebut. Kemudian yang berikutnya ikhwati jazakumullah, dari salat sunnah ke salat fardu, ya, dari salat sunnah ke salat fardu, ini juga tidak sah salat tersebut, ya. Seumpama orang, ya, melakukan salat sunnah qabliyah zuhur, umpama dia melakukan salat sunnah qabliyah zuhur, sudah berniat ingin melakukan salat sunnah dan takbir di rakaat pertama, lalu dia ingat bahwa dia punya janji jam sekian, ini tinggal beberapa menit lagi, kalau saya salat sunnah ini mungkin saya kelewatan, udah ini saya niatkan saja salat zuhur langsung, ya. Padahal niatnya tadi apa? Niatnya salat sunnah, ya. Lalu di tengah salat muncullah ingatan-ingatan, oh saya punya janji dengan sebulan jam sekian, ini sudah tinggal 5 menit lagi atau 2 menit lagi, oh saya akan telat, kalau begitu ini sholat adalah saya niatkan sholat zuhur, umpam. Maka ini pun tidak sah, ya. Dia tidak boleh lakukan perkara tersebut. Maka solusinya adalah dia berhenti, ya, dia qata, dia memutuskan berhenti untuk salat sunnah dan dia bertakbir lagi dari awal untuk melakukan salat zuhur. Kemudian yang berikutnya ikhwati jazakumullah adalah min naflin muayyan ila naflil mutlaq, ya, dari salat sunnah tertentu ke salat sunnah mutlak. Salat sunnah tertentu itu seperti salat duha, ya, salat witir, salat istisqa, ya, salat
gerhana dan lain-lain sebagainya dari salat-salat yang memiliki nama dan ketentuan-ketentuan. Lalu dia rubah ketika dia salat sunnah tertentu tersebut ke salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak saja. Bahwa ini hanya salat sunnah mutlak saja. Ya. Maka ikhwati azakumullah, para ulama mengatakan yajuz, maka ini boleh. Ya, kalau begitu boleh. Karena apa? Karena salat sunnah mutlak itu bebas, namanya mutlak. Ya, orang salat duha itu pun salat secara kemutlakannya. Ya. Tetapi di sini yang membedakan adalah sunnah dengan fardu. Sehingga kalau dari fardu berubah jadi salat sunnah mutlak nggak boleh, karena ada perbedaan hukum. Yang satu fardu, yang satu sunnah. Tapi kalau antara salat sunnah, walaupun salat sunnah itu punya nama, salat duha, ya, salat rawatib dan lain-lain sebagainya tadi punya nama, lalu dia rubah ke salat mutlak, maka ini tidak mengapa. Ya, karena salat mutlak itu bebas. Orang berniat di awalnya, berniat di tengahnya dan lain sebagainya. Maka salat sunnah ini mutlak ini dibolehkan, ya. Karena dikatakan para ulama li'anna an-naflal muayyan yatadammanu niyatan naflil mutlak. Ya. Orang yang melakukan salat sunnah tertentu, maka di situ terkandung juga salat sunnah mutlak. Maka tidak mengapa, ya. Ya, seperti misalnya apa? Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ada orang datang ke masjid, dia salat sunnah qabliyah, misalnya salat sunnah maghrib, ya, qabliyah maghrib atau qabliyah zuhur. Dia datang waktu zuhur, dia ingin melakukan salat zuhur 4 rakaat qabliyah. Belum sempat 4 rakaat tiba-tiba iqamah, ya, sudah rakaat ketiga tiba-tiba iqamah. Ya, tiba-tiba iqamah. Tadi niatnya 4 rakaat qabliyah zuhur. Ya sudah, akhirnya apa? Ya sudah, saya niatkan ini salat sunnah mutlak saja, cuma 3 rakaat. Ya, lalu dia salam. Maka ini apa? Boleh. Ya. Karena ikhwati jazakumullah, salat sunnah mutlak itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan di namanya, tidak ada batasan di waktunya, tidak ada batasan di rakaatnya. Sebagaimana riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Abu Dzar Al-Ghifari salat sunnah. Beliau salat sunnah, kemudian salat sunnah beberapa kali. Lalu datanglah seseorang bertanya kepada beliau, hal tadri kam salaita? Engkau tahu enggak? Itu tadi engkau salat berapa rakaat? Ya. Tadi salat engkau berapa rakaat? Illam akun la adri fa innallaha yadri. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, jika aku tidak tahu berapa rakaat jumlah aku tadi sholat, tetapi Allah tahu. Itu yang penting. Ya, karena beliau sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak itu ikhwati jazakumullah, walaupun dia lakukan 1 rakaat di siang hari seumpama, itu tidak dikatakan dia melakukan witir di siang hari. Ya, karena dia berniat sholat mutlak yang tidak berkaitan dengan jumlah-jumlah tertentu, ya. Seperti tadi. Jadi jangan antum paksakan salat sunnah rawatib tiba-tiba terdengar iqamah, ya. Ya, kalau memang bisa diucapkan salam, ucapkan salam, rubah, oh ini menjadi salat sunnah mutlak saja. Ya, kalau dilanjutkan karena sudah iqamah, berarti apa? La salata ba'dal iqamah illal maktubah. Tidak ada salat setelah iqamah kecuali salat sunnah, kecuali salat apa? Wajib. Salat yang sedang diiqamahkan tersebut, orang harus berhenti. Ya, kalau sudah selesai 1 rakaat, ya sudah, ketika dengar iqamah dia salam saja, dia niatkan itu salat sunnah mutlak, ya. Kemudian yang berikutnya, ikhwati jazakumullah, min naflin muayyan ila naflin muayyan, dari salat sunnah tertentu ke salat sunnah tertentu yang lain, ya. Tadinya niat salat duha, lalu muncul di dalam pikirannya tentang urusan lamarannya, ya. Ada 2 pemuda yang datang melamar.
si fulan dan si fulan yang lain. Bingung. Ini yang mana yang saya harus pilih? Dia sedang sholat duha. Lalu dia ingat tentang itu. Aduh, saya belum sholat istikharah. Ya sudah, ini adalah sholat istikharah. Ya, tadinya niat sholat duha. Saya nggak tahu nanti punya waktu apa enggak, kesibukan. Maka ini udahlah, ini jadi sholat istikharah saja misalnya. Dia rubah di tengah jalan. Maka kata para ulama, ini pun tidak boleh. Ini pun tidak boleh. Karena apa? Karena sholat sunnah tertentu itu memiliki kaifiat tertentu, ya, memiliki bentuk yang berbeda dari sisi niatnya. Yang ini sholat duha, yang ini sholat istikharah, yang ini sholat taubat, yang ini sholat hajat umpamanya. Berbeda-beda niat-niat tersebut, sehingga harus dilakukan di awal. Ketika dia sholat duha berniat di awal, lalu di tengah jalan dia berubah ke salat istikharah, maka kata para ulama itu apa? Niat tadi al-qat'u, memutuskan salat. Sehingga salat sunnahnya, salat duhanya putus ya sebelum salam, dan salat istikharahnya pun enggak sah karena niatnya sudah ada di dalam salat. Jadi dua-duanya tidak sah ya, maka dia harus menyelesaikan salat duha tersebut dan kemudian dia mulai lagi dengan salat istikharah jika dia mau ya. Kemudian yang berikutnya ikhwati azakumullah, min naflin mutlaq ila naflin muayyan. Dari salat sunnah mutlak dia rubah ke salat sunnah muayyan. Tadinya salat sunnah mutlak saja, lalu di tengah jalan dia rubah menjadi salat sunnah muayyan, maka la yasih, ini pun tidak sah. Ya, tidak sah. Kalau niat awalnya salat sunnah mutlak, ya, baru kemudian dia rubah menjadi salat sunnah tertentu, maka ini tidak boleh ya. Berbeda kalau dari sunnah muayyan ke salat sunnah mutlak boleh ya, karena salat sunnah mutlak bebas ya. Nah, kalau bebas lalu ditentukan, maka terjadi perubahan ibadah. Perubahan ibadah, maka tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya ikhwati jazakumullah, min niyatil imam ilal ma'mum. Tadi niatnya menjadi imam lalu berubah menjadi makmum. Niat awal salat menjadi imam, lalu di tengah jalan berubah menjadi makmum. Mungkinkah terjadi, Pak? Ada orang menjadi imam lalu berubah niat menjadi makmum. Ya. Gimana? Suara hilang. Sakit. Suara hilang. Itu bisa saja terjadi ya. Dia jadi imam, tiba-tiba suaranya hilang, lalu dia mundur. Dia tidak keluar dari sholat. Dia mundur, lalu majulah orang kedua yang atau makmumnya tadi menjadi imam. Maka ini para ulama mengatakan sah, boleh ya, berubah niat dari imam menjadi makmum. Dan ini berdasarkan hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq mengimami salat. Ya, mengimami salat di hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan itu fi yaumil Isnin, di hari Senin, di subuh hari Abu Bakar mengimami salat. Lalu tiba-tiba Rasulullah SAW mendapatkan kesegaran badan beliau di hari Senin tersebut, sehingga beliau pun berjalan di dalam shaf salat. Dikatakan kenapa Rasulullah SAW berjalan ke shaf salat, kenapa beliau tidak mengambil shaf di belakang? Ada yang mengatakan masjid sudah penuh, sehingga tinggal bahagian yang kosong adalah di samping imam ya. Jadi kalau ada musalla atau tempat salat sudah penuh, kita tidak mendapatkan salat, kita bisa mengambil shaf salat di samping imam. Maka Rasulullah SAW ingin mencari tempat salat dan yang ada adalah di samping imam, maka beliau maju. Lalu orang pun berdehem memberikan isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa Rasulullah datang. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq menoleh ke belakang sedikit ya, melirik istilahnya, bukan menoleh, melirik. Oh, ternyata dia melihat sosok Rasulullah SAW datang. Lalu Rasulullah memberikan
isyarat kepada dia untuk tetap menjadi imam. Tetap menjadi imam, tetapi kemudian Abu Bakar tetap mundur. Ya. Abu Bakar tetap mundur dan mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, dan beliau tidak membatalkan salat, tetapi memberikan isyarat beliau mundur. Lalu Rasulullah SAW menempati posisi imam. Ya, beliau berada di kirinya Abu Bakar. Ya, ada di kirinya Abu Bakar, dan Abu Bakar berada di kanan beliau, menjadi ma'mum. Maka pada saat itu Abu Bakar merubah niatnya yang tadinya imam menjadi ma'mum. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi penyampai takbir Rasulullah. Jadi Rasulullah karena sakit suara beliau pelan, lalu Abu Bakar mengencangkan takbir supaya didengar oleh makmum. Nah, ini kalau di Masjidil Haram masih berlaku ya. Di Masjid Nabawi mungkin karena banyaknya jamaah dikhawatirkan tidak sampai, maka ada takbir kedua. Imam Allahu Akbar, lalu makmumnya Allahu Akbar. Kalau nggak biasa kadang-kadang jadi apa? Jadi ya bisa agak keliru ya salat tersebut ya. Tapi ini berdasarkan riwayat Abu Bakar tadi. Maka di sini menunjukkan bolehnya perkara tersebut. Dan kasusnya seperti yang tadi disebutkan oleh kita, ada orang ngimamin, tiba-tiba suaranya hilang. Ya, suaranya hilang, lalu dia mundur, tetap di dalam salat. Tetap di dalam salat orang tadi. Tadi niatnya menjadi imam, dia rubah menjadi makmum. Begitu pula sebaliknya ya, yang tadinya niat makmum menjadi imam. Ya, tadinya niat menjadi makmum, lalu kemudian di tengah jalan berubah menjadi imam. Ya, seperti kasus tadi, dia niatnya makmum, tapi karena imam bermasalah, dia maju menggantikan imam. Ya. Dan ini pun boleh, ya, boleh. Ya, sebagaimana kasus terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu syahid ketika dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi di dalam salat subuh. Di rakaat kedua Abu Lu'lu' al-Majusi maju dan kemudian menusuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau pun tersungkur berlumuran darah. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf maju menggantikan posisi Umar bin Khattab menjadi imam, dan salat dilanjutkan, dan mereka tidak membatalkan salat tersebut ya. Maka ini menunjukkan bolehnya perkara tersebut. Kemudian yang berikutnya ikhwati azakumullah, min munfaridin ila imamin, dari salat sendiri menjadi imam ya. Dia tadi niatnya salat sendiri, tiba-tiba datang orang lalu kemudian menjadikan dia imam ya, menjadikan dia imam. Maka ini pun boleh berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah menginap di rumah bibi beliau Maimunah, salat malam. Rasulullah salat malam. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas terbangun, lalu dia mengikuti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengajak Abdullah bin Abbas untuk salat, tapi inisiatif Abdullah bin Abbas datang sendiri, lalu dia bermakmum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas mengatakan, bittu inda khalati, aku menginap di rumah bibiku Maimunah yang menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili, lalu Rasulullah salat malam. Faqumtu usalli, lalu kemudian aku pun ikut salat ma'ahu bersama beliau. Faqumtu an yasarihi, tadinya aku berdiri di kiri Rasulullah. Jadi Rasulullah jadi imam, lalu Abdullah bin Abbas dari kiri datang, ingin jadi makmum. Fa akhadha bi ra'si, lalu Rasulullah mengambil kepalaku ya, dan memindahkan aku ke kanan. Jadi dipindahkan ke kanan. Jadi posisi makmum di kanan imam dipindahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara beliau tetap salat ya. Maka di sini Rasulullah SAW merubah niat beliau. Dan ini sudah kita jelaskan juga, Abdullah bin Abbas pada waktu itu mengatakan Rasulullah salatnya berapa? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Jadi 10 rakaat 2 terakhir 1 rakaat.
Ini riwayat dari Abdullah bin Abbas. Dan ini faidahnya yang sudah saya sebutkan bahwa Rasulullah SAW salat malam 4 rakaat. 4 rakaat itu ketika beliau sendirian. Tidak pernah Rasulullah SAW mengimami para sahabat di dalam salat tarawih kecuali beliau melakukannya 2 rakaat ketika ada makmum. Maka di sini pun Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah salatnya 2 rakaat karena beliau menjadi makmum dan Rasulullah tahu di belakang beliau ada makmum, maka beliau merubah rakaat salat beliau yang biasanya 4 beliau rubah menjadi 2. Ya, karena itu ikhwati azakumullah, kalau orang mengimami tarawih maka dia harusnya mengimami dengan 2 rakaat. Karena itu lebih memudahkan bagi makmum cepat menyelesaikan salat itu, tidak lama menjadi 4 rakaat. Ya. Sekaligus sudah kita katakan para ulama menyebut tarawih itu jamak dari tarwihatun. Tarawih artinya istirahat. Bentuk mufradnya adalah tarwihatun, istirahat. Tapi itu disebut salat tarawih, artinya banyak istirahatnya. 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat, maka disebut apa? Tarawih. Tapi kalau 4 rakaat, berapa kali istirahat? 1 kali. 4 istirahat 4. Berarti sholat apa? Tidak masuk ke dalam kategori tarawih, tetapi itu apa? Sholat tarwihah, tarwihatun, sholat tarwihah, bukan sholat tarawih, ya. Wallahu a'lam. Intinya di situ boleh. Jadi antum sholat munfarid, lalu tiba-tiba ditepuk orang jadi imam, maka dibolehkan. Ya. Kemudian min ma'mum ila munfaridin. Ya, min ma'mum ila munfaridin. Tadinya salat menjadi makmum, kemudian munfarid, sendirian. Tadinya berimam dengan imam, cuma berdua salatnya, jadi imam, jadi makmum. Tiba-tiba imamnya uzur. Ya, imamnya uzur. Apakah dia harus membatalkan salatnya juga? Tidak, dia melanjutkan salatnya sendiri, ya. Bagaimana dengan tadinya imam lalu kemudian munfarid? Mungkin enggak? Tadinya salat menjadi imam, tiba-tiba salat sendirian, berubah. Mungkin, ya. Dia makmumnya cuma berdua, imam sama makmum. Jadi imam, tiba-tiba makmumnya kebelet. Ya. Berhenti dia sholat, tinggal ini imamnya, maka imamnya jadi sendiri, maka ini pun boleh, ya. Nah, inilah ikhwati jazakumullah beberapa perkara tentang perbedaan atau berubahnya niat. Kemudian juga tidak disyaratkan ikhwati jazakumullah adanya persamaan niat antara imam dengan makmum, ya. Antara imam dengan makmum, walaupun imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, maka tidak masalah, atau sebaliknya, ya. Maka ini tidak masalah adanya perbedaan antara imam dengan makmum, yang penting sholatnya sama, ya. Jadi jangan sampai seseorang berimaman kepada orang sholat jenazah, ya. Dia sholat zuhur, yang diimami sholat jenazah, ya. Maka nggak selesai sholatnya nanti, ya. Nah, ini ikhwati jazakumullah yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, faliyatafaddal, silakan.